Jadi gini, kalau panjenengan belajar ke apa? Tidak selalu YouTube. Bisa jadi kita belajar ke sebuah majelis taklim, ke sana kemari dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang mengarahkan di mana keping itu akan diletakkan. Jadi ilmu agama, dinul Islam, itu kan banyak kepingnya. Ada keping tentang fikih sholat misalnya, keping tentang akidah, keping tentang muamalah, keping tentang akhlak, keping tentang bla 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 macam-macam. Nah, kalau kita ngambil sendiri dari tempat lain, kita nggak tahu ini taruh di mana ya. Ini taruh di mana ya gitu. Lah kalau guru, kita punya guru itu bisa ngarahin. Tidak, jadi begini, kalau kita sudah punya guru, itu bukan berarti kemudian kita hanya belajar dari satu guru itu, bukan. Tapi guru inilah yang akan menata, karena yang tahu benar ya guru yang benar-benar berinteraksi dengan kita. Kalau kita belajar di majelis taklim, ustadznya di sana jauh, kita di pojokan, itu datangnya telat lagi, itu kan nggak mungkin dia paham ke kita kan, si ustadz paham ke kita kan nggak mungkin. Tapi kalau guru yang benar-benar kenal kita, membimbing kita ketemu secara rutin, beliau bisa menata iki loh, akidah mbok toto sik. Terus kamu belajar apa? Oh saya belajar fikih di sana ustadz. Ya sudah, fikih itu nggone ning kene. Jadi guru yang terkoneksi secara personal itulah yang akan benar-benar mengarahkan kita step by stepnya. Gitu. Makna hijrah menurut Mas Doni Rivi itu seperti apa, Mas? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hijrah itu kalau makna awalnya adalah berpindah tempat kan, begitu ya? Berpindah. Kalau Rasul itu berpindah tempat dari Mekah ke Madinah. Dulunya Yatsrib. Tetapi sebenarnya tidak hanya pindah secara geografis kan? Betul. Apa yang beda apa? Oh malah aku sing takon. Aku bintang tamune sapa iki? Aku wis setel MC loh iki. Nek setel bintang tamu beda iki kelambine. Oke, aku terbiasa ngono ya Mas. Jadi ini nggak boleh ditelan mentah-mentah ini Mas. Iya. Benar-benar diyakinkan benar. Jadi begini, yang menarik itu Rasul di Mekah itu kan rakyat biasa. Sementara di Madinah Rasul itu kepala negara. Tentu sesuatu yang sangat berbeda. Berarti hijrahnya tidak hanya sekedar tempat ya. Betul. Dari tempat, dari kondisi macam-macam. Maka nanti hijrah itu bisa bermacam-macam. Nah, kalau yang kita hadapi sekarang di sini kan hijrah itu bermakna dari mungkin yang masih tidak taat kemudian taat, mungkin yang masih dulu gemar maksiat terus ditinggalin dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita pelajari di sini adalah dari Rasul tadi, hijrah itu ada titik awal dari mana dia berhijrah, terus kemana menuju. Nah ini yang penting. Jadi tidak sekedar berpindah, tetapi pindahnya itu ada tujuannya. Ketika sudah berhijrah pun juga, kalau kita ambil dari pelajarannya Rasul kan, tidak kemudian setelah hijrah terus mandek kan, enggak. Betul. Setelah hijrah terus ada proses. Nah, saya pikir hijrah itu begitu. Berarti apa? Kita harus maknai hijrah ini jadi hijrah itu tidak melulu harus bermula tatoan saya ini misalnya. Misalnya aku pengen hijrah, ya berarti tak tatoan saya. Harus begitu. Dimaksimalke maksiate. Dimaksimalke maksiate. Jadi hijrah itu tidak melulu misalnya dari kemaksiatan kemudian meninggalkan kemaksiatan. Misalnya bisa juga dari yang tadinya ketaatannya baru tingkat 5 gitu misalnya ya, hijrah menuju ke tingkat yang 10 misalnya begitu. Jadi sebenarnya hijrah ini bisa dilakukan oleh semua orang karena itu sebuah proses yang memang semua orang itu perlu berproses menuju ke yang lebih baik. Nah yang lebih baik itu tentu saja mengikuti Allah dan Rasulnya. Kenapa Rasul hijrah ke Madinah itu kan juga diperintahkan oleh Allah kan begitu kan. Maka begitu juga kita hijrah. Hijrah itu kita kemana? Menuju ke ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Nah saya pikir simpelnya begitu. Simpel tapi dowo. Simpel, dowo dan abot ya. Ya, karena hijrah dari sesuatu sing ya maksiat ke taat itu susah.
paling gampang tuh dari taat ke maksiat. Ya, benar. Pengalaman. Dan itu termasuk hijrah juga ya karena berpindah. Berpindah. Iya kan? Iya. Makanya hijrah yang seperti apa? Iya, kan? betul. Iya. Ada yang menarik, Mas Robi. Gimana Mas? Hijrah dari maksiat ke tidak maksiat dengan hijrah dari tidak maksiat ke taat itu lebih mudah mana? Lebih nek secara nafsu lebih mudah dari taat ke maksiat. Mung nek iya nek secara nafsu loh ya. Tapi nek secara rupiah gitu. Itu lebih berat. Lah maksiat kan bayar ya. Sholat gratis gitu. Berhasil aku sing takon. Wah ini. Tapi mudah gitu ya mengeluarkan uang untuk Oke, itu maksiat. Bukan, begini. Meninggalkan maksiat itu sesuatu yang mudah dalam tanda petik ya, mudah. Karena namanya tinggalkan ya tinggalkan aja. Misalnya ya kemarin sempat mabuk-mabukan misalnya. Untuk meninggalkan kan tinggalkan gitu aja. Iya. Tetapi kalau dari tidak taat menuju taat, dari tidak beribadah menuju beribadah, ini butuh ilmu. Oke. Nah, itu yang lebih penting. Maka berarti apa? Hijrah dari apa? Misalnya menjalankan ketaatan level 5 menuju menjalankan ketaatan level 12 itu butuh ilmu. Kalau sekedar meninggalkan maksiat itu enggak butuh ilmu, tinggal kendalikan diri saja. Tetapi kalau menuju ketaatan ini butuh ilmu. Jadi relatif bukan lebih sulit sebenarnya, ada perjuangan yang ekstra di samping sekedar mengendalikan diri. Tetapi perlu belajar. Nah, itu kuncinya di situ. Hijrah itu tuh kan pasti mengalami berbagai macam kendala gitu ya. Nah, terus kadang orang itu kalau hijrah itu sering dikatakan, wah kolot wis ra gelem nongkrong, wis ra gelem dolan, udah nggak mau serawung, udah nggak mau ngemol kayak gitu. Nah, bagaimana sih sikap seorang hijrah man atau hijrah girl gitu ya? Itu dalam membuat lifestyle di kehidupannya, Mas. Ya, sebenarnya begini. Kalau kita meninggalkan juga keliru sebenarnya. Ya, kalau kita meninggalkan. Justru kan kita itu ikut mengajak dia, harusnya kan gitu. Tetapi memang butuh benteng agar tidak terbawa lagi. Gitu. Tapi kalau kita meninggalkan total itu yo keliru juga sebenarnya. Malah ya. Gitu. Tetapi seringkali bukan kita yang meninggalkan, tapi kita yang ditinggalkan. Kadang-kadang begitu. Nah, kalau itu urusannya udah beda. Kalau namanya di dan me itu kan beda. Kalau me itu kita aktif melakukan, kalau di itu kita tidak aktif. Kita yang dikenai perbuatan kan begitu. Kalau kita ditinggalkan itu kita bisa apa kan begitu. Tapi kalau kita ya jangan meninggalkan teman-teman yang mungkin masih belum ada kesadaran. Nah, kalau kita ditinggalkan ini persoalannya beda. Dan itu yang saya alami, salah satu yang saya alami begitu. Ketika kita pengen lebih taat, itu ada saja teman-teman yang kemudian ini udah nggak asik. Nah gitu ya, kadang-kadang ada seperti itu. Kemudian meninggalkan kita. Nah itu yang perlu dijaga bahwa kita itu tidak berniat meninggalkan mereka. Sebenarnya begitu, gitu ya. Sebenarnya gitu. Tetapi kalaupun akhirnya mereka meninggalkan kita, kita sudah sudah berusaha di API tetap mendekati, tapi tetap nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Karena pada prinsipnya semua yang kita terima, baik itu harta maupun teman, itu semuanya dari Allah sebenarnya. Kita dipertemukan di sini kan juga yang mempertemukan Allah. Apalagi ceritanya Mas Doni, ketemu Cak Nun tadi kan luar biasa. Siapa yang menemukan coba? Iya kan? Yang menemukan Allah sebenarnya kan begitu kan. Nah, maka kalau kita ketika proses berhijrah ini kehilangan banyak hal, kehilangan popo gitu. Karena nanti pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Kalau niatnya kita itu mendekat kepada Allah, maka Allah itu selalu kalau kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sedepa. Kalau kita mendekat berjalan, Allah mendekat berlari. Maka jangan pernah khawatirkan tentang apa yang akan kita dapatkan mungkin. Bukan, akan kita yang akan kehilangan, kita akan kehilangan itu tidak usah dikhawatirkan. Tapi sekali lagi kalau soal teman tadi, jangan sekali-sekali panjenengan semua yang meninggalkan. Tapi kalau ditinggalkan itu nice quote, bagus ya. Saya malah ngerasanya gini Mas, kayak saya ngerasain juga apa yang jenengan rasain.
Tapi mungkin tidak se ini ya, sedalam sampeannya. Yang saya rasain itu teman-teman saya kayak apa? Mundur siji-siji, Mas. Aku mundur alon-alon. Asik. Ketoknya bareng iki nyanyi kuwi. Kayak mundur alon-alon dan saya gini, merasa kalau saya mikir negatif terus, maksudnya apakah mereka nggak asik sama saya? Betul. Akhirnya saya tinggalkan pikiran itu. Yang saya bawa sampai sekarang adalah berarti ini seleksi dari Tuhan gitu aja. Oke. Yang ya seperti Nanti, itulah. nanti ada waktunya Mas Doni. Ada waktunya bahwa mereka juga akan sadar bahwa kita itu nggak ada perubahan apa-apa Iya, seperti iya, itu. iya betul, iya betul, betul sekali bahwa ketika kita ngerasa ditinggalkan sama si A katakanlah ya, suatu saat kita ketemu. Betul. Ternyata dia kaget, loh Don kamu nggak seperti yang saya kira. Loh, emang iya, saya masih seperti ini. Saya masih seperti ini. Nggak ada yang berubah. Maksudnya seandainya ada perubahan pun adalah itu ya biar buat diri saya sendiri aja. Kamu ngerasain enaknya aja. Iya, betul. Gitu aja. Jadi emang akhirnya nanti terseleksi sendiri. Jadi gitu. Kalau sekelas setingkat Nabi Yunus aja ketika meninggalkan kaumnya ya tanpa perintah Allah itu aja Allah tegur dengan dimakan apa? Ikan. Dimakan ikan. Lah sedangkan kalau kita dengan sengaja meninggalkan Ya, padahal ada betul. perintahnya nggak boleh meninggalkan. Maka bisa bayangin kalau yang sekelas Nabi aja yang nggak ada dosanya itu ditegur sama Allah dimakan ikan paus. Lah kita tuh apa kalau ninggalin teman gitu? Wah sedih langsungan sedih. Langsung jadi bahan muhasabah. Bukan ini. hanya sedih itu Mas. Wah salah aku. Wes aku cek meneh. Mas Robi itu bukan hanya sekedar sedih, nanti dicatat. Dicatat langsung di-share lewat WA, lewat media. Nih kajian malam ini nih gitu kan. Tadi tuh langsung pada nunduk semua tuh loh. Aku jadi ngerasa bersalah berstatement seperti itu ya. Oke, jadi itu lika-liku hijrahnya Mas Duo Doni ini. Jadi 2D. 2D. Katanya wis main gawe duet iki. Mungkin pulang dari ini nanti mereka bakalan bikin itu lagi kalau tadi apa? Apa kayak kanjeng? Iya kayak kanjeng. Nah ini mungkin apa lagi? Kayaknya stand up comedy aja. Lumayan gitu. Masya Allah. Saya tuh juga ternyata ngefans sama Cak Nun. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, ada yang pernah datang mak iyahnya? Enggak ada ya? Udah ada. Satu. Mana yang pernah datang mak iyahnya Cak Nun? 1, 2. Oh Masya Allah banyak banget ya. Ya mudah-mudahan besok Real Masjid bisa ngundang Cak Nun ke sini ya. Amin. Kita Amin. bisa Amin. mak iyahan di sini. Amin. Amin. Ketemu Mas Doni lagi, dua-duanya kita Doninya diajak gitu. Dan jangan lupa hostnya saya ya. Itu yang penting. Sapa wae bintang tamune pokoknya hostnya aku. Oke, jadi saya dulu tuh waktu umur 5 tahun, itu pengajian yang pertama kali saya datengin diajak bapak ibu itu Cak Nun. Wah waktu itu masih bareng sama Ustadz Wijayanto. Oh, Ya. Itu jadi Tahun 2000-an nih mesti. Ya. Iya itu 2006 kalau nggak 2005 2006 kalau nggak salah ya. malah kayaknya 2002-an ya mas, 2002 Ya, 2003. betul. Oh ya. 2002 2003 kayaknya. Oh berarti saya masih blasuk-blasuk. Wah iya, antum wis ini ke label-label kayak gitu. Jadi sesuatu yang disampaikan Cak Nun itu tuh memang sesuatu yang mengena. Dan kemarin di quotes-quotes di Instagram tuh bilang kalau Cak Nun udah ngendiko berarti ada sesuatu yang gawat. Kira-kira nih Mas Doni, nasihat apa yang paling menyentil yang pernah Cak Nun berikan ke jenengan gitu? Wah abot iki. Ini kalau buat orang lain mungkin enteng, kalau buat saya abot. Saya pernah nanya beliau tentang ini kan. Tato. Ya tentang tato. Memang nggak apa-apa mbah saya tatoan. Dan itu sampai sekarang masih saya pertahankan. Masih saya pegang sampai sekarang. Aku ra urusan masa lalumu, yang penting masa depanmu. Bi. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Catat. Ya. Catat lagi. Oke. Cak Nun nggak peduli masa lalunya Mas Doni, tetapi Cak Nun sangat peduli dengan masa depannya Mas Doni. Gitu ya. Itu sidik mung bermakna. Iya, buat orang lain itu sesuatu yang biasa. Buat saya itu luar biasa. Ya.
itulah kasih sayangnya seorang guru ya. Guru ya atau Beliau itu bisa jadi guru buat saya, bisa jadi seorang bapak. Bahkan beliau bisa jadi sahabat saya. Tapi gimana pun juga tetap beliau itu adalah, saya menganggap beliau adalah bapak saya. Oke. Ya. Ya, makanya ketika kita memutuskan untuk next step berhijrah, memutuskan udah berazam, wah aku mau berubah, aku yang dulunya ahli maksiat, aku sekarang pengen taat, ya itu carilah guru yang tepat gitu. Nah, menurut Mas Doni Riu, urgensi apa sih ketika orang udah memutuskan untuk berhijrah, terus harus cari guru? Itu kudu nggak sih Mas? Apa bisa aja kita ini, wah hijrah tapi aku pengen punya guru. Aku pengennya belajar sama Syekh Googliah dan Syekh YouTubiah gitu. Ya. Zaman sekarang ya. Oh, canggih. zaman sekarang gitu ya. Sepenting apakah cari guru dalam proses berhijrah tuh Mas? Tapi ini mau serius apa mau itu beneran? Ancang-ancang sih om ya. Aku golek jawaban lucu ra ketemu. Gagal kita bikin stand up. Gagal kita. Ini serius kali ini Serius. serius. Sik mau apa Mas? Ini malah lucu. Ini Malah lucu Mas. Guru ya, oke. Guru. Jadi gini, kalau panjenengan belajar ke apa? Tidak selalu YouTube. Bisa jadi kita belajar ke sebuah majelis taklim, ke sana kemari dan sebagainya. Itu tidak ada yang mengarahkan di mana keping itu akan diletakkan. Jadi ilmu agama, dinul Islam, itu kan banyak kepingnya. Ada keping tentang fikih sholat misalnya, keping tentang akidah, keping tentang muamalah, keping tentang akhlak, keping tentang bla 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 macam-macam. Nah, kalau kita ngambil sendiri dari tempat lain, kita nggak tahu ini taruh di mana ya. Ini taruh di mana ya gitu. Lah kalau guru, kita punya guru itu bisa ngarahin. Tidak, jadi begini, kalau kita sudah punya guru, itu bukan berarti kemudian kita hanya belajar dari satu guru itu, bukan. Tapi guru inilah yang akan menata, karena yang tahu benar ya guru yang benar-benar berinteraksi dengan kita. Kalau kita belajar di majelis taklim, ustadznya di sana jauh, kita di pojokan, itu datangnya telat lagi, itu kan nggak mungkin dia paham ke kita kan, si ustadz paham ke kita kan nggak mungkin. Tapi kalau guru yang benar-benar kenal kita, membimbing kita ketemu secara rutin, beliau bisa menata iki lo, akidah mbok toto sik. Terus kamu belajar apa? Oh saya belajar fikih di sana ustadz. Ya sudah, fikih itu nggone ning kene. Jadi guru yang terkoneksi secara personal itulah yang akan benar-benar mengarahkan kita step by stepnya, gitu.